Saat ini teknologi terus mengalami perkembangan pesat dan mempengaruhi berbagai sektor kehidupan. Terlebih, pandemi COVID-19 ikut menyumbang bagian besar dalam kemajuan teknologi. Salah satunya dengan berkembangnya cloud meeting. Di era digitalisasi ini, terdapat banyak sekali aplikasi dari cloud meeting. Nah, contoh yang paling sering digunakan dalam perkuliahan adalah Zoom Cloud Meetings. Zoom ini merupakan layanan konferensi video berbasiskan cloud computing. Jadi, cloud computing atau komputasi awan merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet atau awan. Nah, awan di sini dimaksud merupakan metafora untuk internet karena awan sering digambarkan dalam visualisasi jaringan komputer dan internet. Teknologi cloud computing ini menjadikan internet sebagai server sentral dalam mengelola data dan aplikasi pengguna. Berikut ini adalah cara menggunakan Zoom Cloud Meetings. Langkah pertama adalah buka aplikasi Zoom yang sudah diinstal. Setelah aplikasi terbuka, tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat room meetingnya ada dua cara. Klik New Meeting jika ingin membuat rapat instan, dan klik Schedule jika ingin membuat rapat yang terencana. Saat ingin membuat New Meeting, maka setelah diklik akan muncul seperti di video berikut. Kita bisa menikmati berbagai fitur yang dapat mempermudah kita dalam melakukan suatu hal. Selain fitur mikrofon dan kamera, terdapat fitur partisipan di mana kita dapat melihat siapa saja orang-orang yang sudah bergabung di dalam Zoom kita. Selanjutnya, kita bisa membagikan layar lewat fitur share screen. Mulai dari yang basic hingga aplikasi. Meskipun secara virtual, kita juga bisa memberikan reaksi lewat fitur reaction. Kemudian ada fitur apps. Nah, di fitur apps ini terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan, misalnya seperti Kahoot. Setelah itu, kita akan diarahkan ke website dan langsung klik open link-nya. Setelah itu, Kahoot akan menampilkan library yang berisi kuis-kuis yang telah dibuat sebelumnya. Kita dapat memanfaatkan fitur share screen agar Kahoot-nya terlihat di layar partisipan. Host juga dapat memilih ingin menggunakan classic mode atau team mode. Selanjutnya juga terdapat fitur papan tulis. Dalam Zoom juga terdapat fitur chat dan kita bisa merekam kegiatan kita selama di Zoom. Jika kita ingin membuat rapat rencana, kita bisa mengklik schedule, lalu kemudian kita bisa mengatur setelan untuk rapat mulai dari topiknya, kemudian juga waktunya, apakah rapat ini berulang atau tidak. Kemudian kita juga bisa mengubah passcode dari meeting ini. Setelah mengklik save, maka langsung terhubung dengan Google Calendar. Jika kita ingin bergabung dengan room Zoom orang lain, maka kita bisa klik join, kemudian kita masukkan meeting ID ataupun personal link name-nya. Kemudian kita lengkapi nama yang akan digunakan. Kemudian kita bisa klik join dan biasanya itu diminta untuk memasukkan passcode. Setelah itu, jika di ACC oleh pemilik Zoom-nya ataupun host, maka kita langsung bisa bergabung ke room Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik ya. Oke, jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai teks prosedur. Oke, di sini ada kompetensi dasar ya. Jadi di sini ada mengkonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Terus juga kita bakalan menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian juga kita akan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Yang terakhir adalah mengembangkan teks prosedur dengan
memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, apa kalian tahu yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, itu dia tadi penjelasan materi mengenai teks prosedur. Semoga teman-teman semua di sini paham apa yang dimaksud dengan teks prosedur dan gimana struktur-strukturnya dan contoh-contohnya juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuat pengetahuan teman-teman mengenai teks prosedur ini semakin paham gitu, semakin mendalam, jadi kita akan mengadakan kuis dulu ya. Ditunggu sebentar teman-teman. Oke, ini dia untuk game pin dari kuis kita ya. Jadi kita di sini nanti pakai Kahoot untuk kuisnya. Silakan isi teman-teman. Karena semuanya udah kumpul, jadi saya langsung lanjut aja ya. Kita start kerjain kuis ini semampu kalian aja, oke? Oke, untuk perolehan skor sementara di sini ada Herli ya di peringkat pertama. Kita lanjut ya. Wah, ternyata di soal yang ke-9 ini Jian bisa naik nih di peringkat pertama, sedangkan Herli di peringkat kedua. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, untuk hasil akhirnya kita bakalan dapet nama-nama berikut ini. Oke, selamat kepada Herli untuk di posisi pertama, dan di posisi kedua ada Jian. Selanjutnya di posisi ketiga ada Nurhaliza. Selamat ya, dan untuk teman-teman yang belum berhasil mencapai di 3 peringkat teratas, kalian bisa tingkatkan lagi untuk pemahaman kalian di materi selanjutnya gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat istirahat.